Pakai celana mau uji saya gunting nggak? Jangan. Saya nggak enak sama ibu-ibu. Saya biasanya lepas baju, Pak. Lepas baju. Kemudian pakai celana pangsi gini nih. Biar supaya kerjanya lebih nyaman. Nggak pakai sarung. Ya biasanya kalau nggak pakai celana agak susah kita kerjanya. Saya mau pakai luyur deh. Baik. Nah, kemudian kita pasang apa namanya? Ya, sarung tangan karet. Oh nggak ada. Hah? Oh nggak ada. Nggak apa-apa. Cuma kita buat jaga jangan sampai kena kuman. Untuk membersihkan sendiri cukup satu orang kan? Yang lainnya bantu? Oh, bantuin Pak. Bantuin. Ya keluarganya paling nggak ada bapaknya atau anaknya. Oh, semua balik-balik gitu? Ya, atau istrinya yang mau ikut. Kita dulu merosot nih celana. Jadi misalkan ada baju seperti ini bajunya boleh digunting. Tahu? Bu, ini boleh digunting. Hah? Boleh. Nah, misalkan begini nih. Panitia gantiin panitia. Jenazah posisi tetap begini ya. Nih tangannya kan. Biasanya kalau orang ahli wudhu, biasanya kalau dilemesin. Nah, kita ambil sini pegang Pak. Ya. Nah, alhamdulillah jenazahnya lemas. Lemas, dia sering wudhu. Nah, kemudian kita gunting seperti ini. Nah, ya. Harus lehernya ke gua Ustaz. Ya. Terus kita ambil lagi. Yang sedang digunting Pak. Ya. Dikirim beneran. Kita ambil ini ya. Ganti rugi saya mikir. Ya. Kita turunin ke bawah. Ini juga celana juga sama. Ya, sama. Ya, cincin lagi. Awas kena itunya. Baik. Kemarin istri saya tak. Nah seperti ini kita balik Pak, muter gitu tuh. Nah bantu nanti. Nah ini kainnya dorong gini. Ya didorong aja. Jangan ditarik, kasihan. Kepala itu. Ya. Iya nah. Kemudian kita tarik lagi ke sini badannya. Ya. Ini udah dingin? Hah? Ini udah yang 2 kali saya mandikan ini. Tapi alhamdulillah umurnya panjang. Ya, Kopi juga. ini agak turun ke bawah dikit. Ya, turun ke bawah dikit. Nah, tuh ya. Ini mau ditutup nggak nih? Tutup betul. Nah, ini nanti bajunya kita taruh di plastik. Ya, biasa jenazah kalau dia dibuang dilemparin gitu aja, suka didatengin. Kalau dimanfaatkan gitu boleh nggak Ustaz? Buat alat celak? Kalau bisa nggak usah. Ya. Kayak nggak ada lap lain. Ya. Ya, kita masukin ke itulah ke plastik, bawa aja ke makam, minta dikubur juga nanti di sana. Gitu. Iya. Biasa suka dibuang sembarangan, suka Jadi jimat kan? ada yang marah biasanya gitu. Kok tega amat sih, pakaian gua dibuang-buang gitu. Kubur. Iya. Kalau Baik. posisi kebuka mulutnya Nanti kalau posisi mulut kebuka nggak jadi masalah, cuma kan harus dimaksimalkan nanti. Biasa dia kalau udah mulutnya kebuka, ketika kita mandikan itu dia langsung nutup sendiri Pak. Ya, kalaupun dia terbuka, kalau kita mau nyiram mukanya nih, kita pegang dagunya. Ya, nanti dia ketutup sendiri. Kalau ini waktu itu Ustaz ditutupin kain gitu Ustaz? Dibasuh terus dibasuh pakai tangan gitu Ustaz? Iya, Boleh nggak, Ustaz? boleh. Dibasuh, nanti pakai kain ini Pak. Nanti kainnya ini dipakai nanti ini. Ya. Nanti potongan kecilnya mana? Nah, potongan kecil aja. Nah itu ada 2. Ada 1 lagi tadi. Nah, seperti itu. Nah ketika kita mandikan, ya posisinya mandikan itu lihat dulu Pak,
dan panas masih panas jangan langsung dimandikan Pak. Ya, karena ada yang masih nongkrong nih. Biasanya orang pakai ilmu kebal atau ilmu apa itu, jenazahnya udah meninggal tapi jinnya masih nongkrong. Karena jin itu dari hawa panas. Boleh mau dibacain Yasin dulu. Kalau Yasin kan ayat-ayat kematian. Ya. Nah, biasanya kalau masih panas juga dikasih daun bidara juga keluar di jin itu. Dari hawa panas. Nah, jadi ngambilnya nanti kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Aku beneran tuh. Ya, kita siram. Sengaja sebelum mandi dari pagi. Atau kita baca tadi apa tadi? Nawaitu ghusla lihadzal janazah. Ya. Saja lillahi ta'ala ya. 3 kali kita siram di sebelah kanan dulu, nah, kemudian kita lagi siram sebelah kanan dulu, jangan langsung ke kepala ya Bu. Iya, nanti ngepul dia. Iya, nah baru ke sebelah kiri, sebelah kiri ya. Ya, ya, ya. Ada yang orang yang punya tenaga dalam atau apa? Iya, itu dia. Baca Yasin dulu. Iya, baca Yasin dulu. Nah, baca apa aja lah, yang penting kulhu anas alaq ya. Masuk susuk-susuk gitu ya. Oke, tutup mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah. Ya. Seperti itu. Sih. Nah, jadi nanti kita siram di kepalanya. Dah Poci. Bismillahirrahmanirrahim. Poci. Nah, gitu ya. 3 kali kita siram. Ya. Nah, siram 3 kali seperti ini. Nah, baru kita ambil sabun, airnya nyalain. Maaf, yang membersihin itu tadi, yang istinja dulu tadi itu memberdirikan seberapa kira-kira? Gini, caranya ini agak dibuka dikit, kaki dibuka ya. Nah, ini diangkat dikit. Nah, sampai posisi gini, ya, posisi gini. Nanti ini, ya. Oh, hangat Pak. Kasihan air. Air hangat. Torok ini. Air musyamas namanya. Kalau bisa jangan air yang musyamas, yang terkena matahari. Ya. Baru dingin dah. Segar ya? Sabunnya mana? Ada sabun nggak? Ya. Ini cuci tangan aja. Nah, nggak apa-apa. Ya. Itu Ya, boleh sabun cair boleh ya. Nah, kita gosok kakinya seperti ini, celah-celah jarinya. Nah, gitu ya. Ya, nggak apa-apa, mau berapa kali aja boleh. Ya. Nah, ya, boleh kiri ya. Nggak boleh ada di mana aja. Kan tadi kita ada awal di awal. Nah, ini makanya keteknya juga kita bersihin kering ya. Sini boleh. Nah, kalau kita mau ini nanti ini agak dibuka ya. Ini selangnya kita masukin ke dalam ini. Kita tekan pakai sabun. Perutnya. Sabun. Ya, tekan ini. Tekan aja Pak. Ya, nanti duburnya kita masukin ini sabun nih. Ya, masukin ke dalam duburnya. Nah, kalau udah posisi tahu duburnya lewat jari kita nih. Kalau ini sebelah kiri ya. Ya, kalau cebok kan pakai kiri. Jadi posisi kita sebelah kiri yang bisa masuk ke sini. Kalau sebelah kanan kan agak susah gitu. Ya, jadi posisi kita sebelah kiri yang mandiin jenazah. Ya, kita masukin duburnya ke sini. Biasanya kalau di dalam dubur itu biasanya udah ada kotoran, udah ketahuan seberapa banyak kotorannya. Ya. Nah, baru kita masukin ini selang.
Saya masukin selang di permukaan duburnya, kita tekan, udah masuk air, nanti dia sirkulasi sendiri. Tekan doang apa Iya, dorong? sambil ditekan bisa, didorong bisa. Iya, ya kita gini boleh, ya, tekan, nanti dia keluar sendiri kok, dengan sendirinya. Cukup sendiri Ya. apa di 2 orang saja? Biasanya kalau buat megang begini kan harus butuh orang. Berapa orang? Ya, berapa orang? Ya. Oh, emang harus didudukin gitu Sat? Iya, didudukin gini supaya posisi kotoran dia keluar maksimal. Ya. Nah, kadang-kadang orang yang ngurus jenazah juga malas ngurus-ngurus perut begini. Padahal yang paling penting ini kotorannya. Nah, setelah itu kita tes Pak, nanti ketika sudah dimandikan, ini kita masukin jari kita segini nih, ya ke duburnya. Nah, masih kuning berarti belum bersih Pak. Ulang lagi, masukin lagi selangnya, tekan lagi, bersihin lagi sampai dia nggak ada kotoran, ya, nggak ada warnanya hilang jadi putih lagi. Ya, perempuan apalagi, perempuan harus masuk juga segini nih, ya. Kalau yang bagian vaginanya itu harus betul-betul bersih, ya. Kalau dia masih seret berarti masih belum, ya, sampai dia licin, nah, baru dia udah suci, disucikan. Iya, duburnya sama bagian itunya, iya. Apa Jadi, pengertian dimasukkan tadi, dimasukkan ke lubangnya Iya. atau di selepitannya aja Sat? iya, selipitannya. Jadi kan kalau perempuan ada, kalau vaginanya itu ada apa namanya, seret-seretnya, ada lingkaran-lingkarannya itu. Nah, itu harus licin. Kalau dia masih seret berarti belum sah. Ya, harus kalau ibu-ibu kalau cebok kan harus dimasukin juga tuh, dibersihin. Nah, jangan sampai kita istinjanya nggak benar, ya, nggak apa namanya, nggak sah, ibadah kita juga nggak bakal sah. Nah, makanya penting untuk kebersihan ini, ya, dari harus hilang rasa, hilang bau, hilang warnanya, bersih, suci, mensucikan, ya. Bersihin mulutnya. Kalau ini, nah kalau bersihin mulut jangan bekas ini Pak. Kari dia. Ya, kita pakai kain yang lain lagi tuh, dapoci tiduran, nah gitu ya. Nah, contohnya tadi bukan kain ini nih, Yang lain, satu lagi, satu pakai lagi. kain yang lain dah. Kasihan masa kain bekas cebok begitu dia. Nah, kita cukup gini aja Pak, masukin jari kita ini, ya. Nah, kita bersihin giginya tuh. Nah, seperti itu. Ini beneran Ya. ya, Pak? Bersih nggak bersih? Kita bersihin, ya. Udah bersih Pak Uci, ya. Nah, terus setelah kita bersihin semuanya, ya, kita sabunin mukanya nih, disampoin semua, ya, disampoin. Terus kita balik, nah, ya, ya, seperti ini. Ayo airnya nyalain lagi, ya. Nah, jadi kita bersihin belakangnya gini. Ya, Pak Uci angkat tangannya. Nah, jenazah enak bisa diperintah. Ini, ya, ya. Nah, seperti ini, ya, Kecilin lagi Sat. ya. Sambil kita buka ini, duburnya kita masukin lagi boleh, ya. Nanti lebih enak begini posisinya untuk memastikan ya bersih atau tidaknya, ya. Nah, setelah ini, ya, sampai ke sini nih kita bersihin. Sini semua, ya, disabunin, ya. Nah, setelah ini baru balik lagi Pak, ya, parah balik lagi. Ya. Nah, gitu, ya, kita sabunin lagi. Jenazahnya kotak. Nah, kita bersihin lagi, Sabunin Ustaz ya. ya, sabunin Pak Uci, Sabunin kaki sekalian. ya. Itu cobaan 3 kali ya. Nah, sengaja belum mandi dari pagi. Sengaja kali. Iya. Ya. Makin lama mandi. Terus nih, ya, sampai bersih, licin, ya, jangan sampai ada sabunnya. Nah, jadi nggak boleh ada air, kulit yang nggak Nggak kena air, nggak terkena. kena air. Ya.
selesai ini baru kita wudhukan ya. Iya. Di kemaluan di selangkangan itu kan berarti air itu harus benar-benar Iya, harus masuk air. artinya masuknya berdasarkan selang aja atau dengan tangan juga kita. Kalau udah dimasukkan dengan air, ayo nyalain lagi. Tangan kita juga main. Iya, main. Jadi tangannya juga harus ngetes. Ya. Nanti kita wudhukan Pak, ya. Kita wudhukan seperti biasa. Kemaluannya enggak, iya. Ada, tapi nggak boleh dilihat Pak, dipegang aja. Atau dipegang. Iya, dibersihin, takut ada ya kan najis. Nah, kita wudhukan ya sebagaimana kita wudhu ya. Nah, seperti ini. Terus tangan kiri, kepala, Tangan doang yang nah, baru kita wudhukan seperti ini ya. Setelah kita wudhukan, kita tutup lagi Pak. Kita tutup. Kan ada air kembang, air mawar, air kapur barus, ya. Nah, kita siram tuh, ya, air kembang disiram juga. Kalau kembangnya boleh ditaruh di ember yang ada airnya. Nah, kita tutup jenazahnya. Mukanya jangan dibuka. Ya, kita siram seperti ini. Nah, kita balas lagi dengan air yang diselam, ya. Nah, seperti ini, ya. Pastikan ditutup ya. Iya, pastikan ditutup. Nah, baik. dingin. Dah. diulang sedikit jadi kita kasih air kembang. Ya. Setelah di air kembang Disiram lagi supaya nggak berantakan itu kapur barusnya. Air kembangnya juga turun lagi tadi. Iya, turun lagi. Nah, nggak usah terlalu banyak. Nah, kita buka, ya. Ininya kita buka. Kalau bisa dipastikan di atas itu harus tertutup, Pak. Iya, jenazah jangan langsung kena sinar matahari yang terbuka. Ya. Kita ganti dulu biar nggak kedinginan. Nah, kemudian misalkan kita apa namanya ada anduk mana? Anduk. Pak, coba anduk. Bawah. Anduk. Ya udah nggak apa-apa dah. Ya nanti ada anduk dilap dulu. Ya, nanti bagian ininya kita masukin kapas. Setelah bersih nanti masukin kapas. Ininya dikapasin juga nih kupingnya. Sebelum dimasukin kita tarik dulu. Biasanya kan ada kotoran di kuping itu, buang aja kapasnya. Masukin lagi kapasnya. Di hidung juga sama, ada kotoran, dibuang, masukin lagi. Gitu. Nah, baru kita mana kunci? Ya, kita tutup ya. Nah, ini anduknya. Nah, Poci, saya andukin. Ya, maaf ya Poci ya. Itu. Udah tangannya diem aja. Seperti itu, ya. Setelah itu kita tarik, Pak. Biasanya ya. Kainnya itu ditarik seperti ini. Buka, baru kita ganti kain yang kering. Masih hidup, Pak Uci? Masih aman. Nah, udah itu kita ambil kapas, Pak. Kita sumpel, Pak, lubang duburnya tadi. Iya, ambil kapas ya, nggak usah banyak lah, segini aja asal dia masuk ke dubur. Apalagi kalau dia perjalanan jauh ke Jawa, ke Madura itu biasa hampir 18 jam atau 17 jam. Itu jenazah harus disumpel pakai kapas, khawatir nanti keluar. Kalau kopi tadi ditabur kemana, Sir? Kopi ditabur di atas kain kafan, Di ya, atas kain kafan. di bawah kain kafan, di atas tikar, atas tikarnya. Ya. Ya dah Pak Uci, silakan Pak Uci bangun sendiri dah. Sendiri.
kepala. Ya. Sini Pak, ujung dulu Bapak. Nah, dikondisikan aja seperti ini. Nah, lihat posisi kepala. Maaf, Ustaz, ini dalam keadaan tertutup bukan? Tadi